Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kalau sehat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan membaca bacaan basmalah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah ya? Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan dalam bab tersebut yang akan kita bahas yaitu tentang mawaris. Apakah anak-anak di sini ada yang sudah tahu apa itu mawaris? Ya, mawaris itu ilmu tentang pembagian harta warisan. Di dalam Islam, mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Oke anak-anak, dalam mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid ini, nantinya kita akan membahas beberapa hal. Dan hal tersebut ada 5. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan? Yang kedua, apa penyebab seseorang bisa mendapat warisan? Yang ketiga, apa penyebab seorang tidak mendapat warisan? Yang keempat, ahli waris. Dan yang kelima, hijab dalam warisan. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke hal yang pertama, yaitu apa yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan. Oke, ketika ada seseorang meninggal, harta peninggalannya itu tidak langsung dibagi, tetapi harus dikeluarkan dulu 4 hal anak-anak. Apa itu? Dikeluarkan 4 hal untuk apa itu? Yang pertama, untuk dibayarkan hutangnya. Yang kedua, untuk dibayarkan zakatnya. Yang ketiga, untuk biaya pengurusan jenazah. Dan yang keempat, dikeluarkannya wasiat. Yang pertama, dibayarkan untuk hutang, dibayarkan hutangnya. Nah, ketika ada orang meninggal dan orang yang meninggal itu meninggalkan hutang, maka wajib hukumnya dibayarkan dulu hutangnya. Karena hutang kan wajib dibayar, kalau tidak takutnya nanti jadi pertanggungjawaban di akhirat gitu. Yang kedua, dibayarkan zakatnya. Apabila harta dari seseorang yang meninggal itu belum dibayarkan zakatnya dan sudah mencapai nisab, maka dibayarkan dulu zakatnya. Dan besar untuk dibayarkan zakat berapa? Ada yang tahu? Oke, besarnya 2,5%. Yang ketiga, untuk biaya pengurusan jenazah. Nah anak-anak, kalau ada orang yang meninggal, kalian bisa lihat kan, ada yang membelikan kain kafan, ada yang menggali kubur, ada yang menguburkan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengurusan jenazah. Lah itu semua orang-orang yang ikut mengurusi pengurusan jenazah itu kan pastinya dibayar. Nah, membayarnya itu diambil dari hartanya si orang yang meninggal. Begitu. Yang keempat, dikeluarkan wasiat. Itu kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, ya tidak apa-apa. Nah, wasiat itu apa? Wasiat itu pesan terakhir atau pesan yang ditinggalkan sebelum seseorang meninggal. Nah, wasiat boleh dikeluarkan kalau wasiat itu berisi tentang pesan yang baik, bukan pesan yang buruk. Wasiat hanya boleh dikeluarkan maksimal 1/3 bagian saja. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih ya, yang dikeluarkan hanya 1/3 saja. Wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena apa? Karena ahli waris sudah memiliki bagiannya sendiri.
Jadi wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Begitu ya anak-anak. Oke, hal yang kedua yaitu apa penyebab seseorang bisa mendapat harta warisan. Ada empat sebab yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan warisan. Apa saja? Yang pertama, karena sedarah, karena ada hubungan darah. Yang kedua, karena ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, orang yang memerdekakan budak. Dan yang keempat, karena seagama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena sedarah atau karena ada hubungan darah. Itu begini, kalau ada bapak dan ibu dan mereka mempunyai anak, lalu suatu hari si bapaknya meninggal, nah si anak itu bisa mendapatkan warisan karena kan sedarah, karena anak kandung dari si bapak. Oke, begitu. Yang kedua, karena ada hubungan pernikahan. Karena ada hubungan pernikahan itu begini, suami istri. Lalu suatu hari, suatu ketika suaminya meninggal dan istri bisa mendapat warisan dari suami. Sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Kalau istri meninggal, suami bisa mendapat warisan dari si istri. Gitu, karena kan ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, orang yang memerdekakan budak. Ini contohnya diambil dari yang dulu-dulu aja ya, karena kan sekarang sudah tidak ada perbudakan ya, alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ini contohnya begini, ada seorang budak dan dia sudah dimerdekakan oleh seseorang. Nah, suatu ketika si budak yang sudah merdeka ini meninggal. Nah, lalu orang yang memerdekakan budak tadi, budak yang sudah merdeka tadi, bisa mendapat warisan dari si budak yang dimerdekakan tadi, gitu ya. Yang keempat, karena seagama. Karena seagama. Begini, ada seseorang, dia itu meninggal. Dia meninggalkan harta banyak, tetapi dia tidak punya keluarga, tidak punya kerabat, tidak punya saudara, tidak punya teman, ataupun tidak punya siapa-siapa lah. Namun dia itu tinggal di suatu tempat. Nah, seseorang jika tinggal di suatu tempat kan pastinya di sekitarnya kan ada tetangga ya, yang dinamakan tetangga sekitarnya ya kan. Nah, dan tetangga sekitarnya itu beragama Islam. Lalu saat ketika seseorang itu meninggal yang tidak punya siapa-siapa tadi, maka tetangga sekitarnya itu bisa mewarisi harta peninggalan dari si orang yang meninggal tadi, yang tidak punya siapa-siapa tadi. Karena apa? Karena kok bisa mewarisi? Karena tetangga sekitarnya itu beragama Islam, beragama sama dengan orang yang meninggal tadi, yang meninggalkan banyak harta tadi, gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham, Ibu lanjutkan. Yang hal ketiga yaitu apa penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan warisan? Ada 4 sebab juga. Yang pertama yaitu karena budak. Yang kedua, pembunuh dari keluarganya. Yang ketiga, karena murtad. Dan yang keempat, karena beda agama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena budak. Budak itu tidak bisa mendapat warisan. Karena apa ya? Karena dia seorang budak. Begitu ya. Yang kedua, pembunuh dari keluarganya. Kita lihat baru-baru ini, akhir-akhir ini di berita banyak kan kasus anak membunuh bapaknya, anak membunuh ibunya, begitu. Nah, ketika ada seorang bapak meninggal dan meninggalnya itu disebabkan karena dibunuh anaknya sendiri, maka ketika bapak itu meninggal, anaknya tidak bisa mewarisi harta dari si bapak. Anaknya tidak bisa mendapat warisan dari si bapak. Walaupun anak itu anak kandungnya, walaupun anak itu anaknya sendiri. Ya karena apa? Karena anak
itu sudah membunuh bapaknya. Bapaknya meninggal karena dibunuh oleh anaknya. Jadi si anak sudah tidak bisa mewarisi harta dari si bapaknya karena sudah menjadi pembunuh si bapak. Oke, yang ketiga karena murtad. Karena murtad itu begini. Ada sepasang suami istri, bapak dan ibu. Mereka mempunyai anak. Lalu anak itu yang semulanya dia menganut agama Islam seperti bapak ibunya, kemudian suatu saat, suatu ketika anak itu keluar dari Islam, murtad begitu ya, menjadi non-muslim. Nah, ketika bapak atau ibunya meninggal, si anak itu yang si anak sudah keluar dari Islam tadi, yang sudah murtad tadi, tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari si bapak atau si ibu yang meninggal. Karena apa? Karena sudah keluar dari Islam, karena sudah murtad, karena sudah berbeda agama dengan si bapak dan si ibu. Begitu. Jadi tidak bisa mewarisi walaupun itu anak kandungnya. Begitu ya. Yang keempat karena beda agama. Karena beda agama sama seperti hal yang menjadi sebab orang bisa mendapat warisan yang keempat. Sama ini juga, tapi ini kebalikannya. Ini karena beda agama, tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari seseorang yang meninggal. Karena beda agama begini. Ada orang tuh meninggal, dia meninggalkan harta banyak, akan tapi dia tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak punya kerabat, dan tidak punya siapa-siapa lah intinya. Lah, tentunya kan orang itu kan bertempat tinggal di suatu tempat. Nah, di sekitarnya pasti kan ada tetangga-tetangganya. Nah, namun tetangga-tetangga sekitarnya itu tidak beragama Islam. Agamanya berbeda dari si orang yang meninggal tadi, yang meninggalkan banyak harta tadi. Maka si tetangga-tetangga sekitar itu yang berbeda agama tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari si orang yang meninggal. Karena apa? Karena berbeda agama. Begitu ya. Oke. Kita masuk ke hal yang keempat ya. Yang keempat yaitu ahli waris. Ahli waris itu ada dua macam anak-anak. Yang pertama ahli waris laki-laki dan yang kedua ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15. Ahli waris perempuan jumlahnya ada 10. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ada seseorang yang meninggal dari ahli waris laki-laki 15 tadi dan ahli waris perempuan yang 10 tadi, apakah semuanya bisa mendapat harta warisan? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya tentu tidak semua mendapat. Yang mendapat hanyalah yang punya hubungan darah dan yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat. Nah, maka dari itu di dalam warisan ada yang namanya hijab dalam warisan. Apa itu hijab dalam warisan? Hijab dalam warisan itu bukan hijab penutup kepala bagi perempuan ya anak-anak. Namun dalam warisan hijab itu penghalang artinya. Jadi hijab dalam warisan itu yaitu orang bisa menghalangi orang lain untuk mendapat warisan. Nah, hijab dibagi menjadi dua, yaitu hijab nuqsan dan hijab hirman. Oke, kita bahas perbedaannya apa ya. Yang pertama, hijab nuqsan. Hijab nuqsan adalah hijab yang menghalangi seseorang mendapat warisan menjadi berkurang. Contohnya begini, ada suami istri. Lalu ketika suami meninggal, istri mendapat warisan dari suami dan bagiannya yaitu sebesar 1/4 bagian. Itu kalau si suami tidak mempunyai anak. Lalu ketika suami mempunyai anak, maka bagian istri menjadi 1/8. Nah, jadi yang semula istri bisa mendapat 1/4 bagian, lalu ketika ada anak, maka bagian istri hanya 1/8.
Nah, jadi anak ini adalah hijab, penghalang istri mendapat bagian warisan lebih banyak. Begitu. Itu yang namanya hijab nukson, hijab yang menghalangi seseorang mendapat warisan menjadi berkurang. Nah, yang kedua, hijab hirman. Hijab hirman adalah hijab yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan sama sekali. Contohnya begini, seorang bapak mempunyai anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ketika si bapak meninggal, si cucu ini tidak bisa mendapatkan warisan. Karena apa? Karena terhalang oleh anak. Mengapa demikian? Karena anak mempunyai hubungan darah lebih dekat dengan bapak, atau hubungan keluarganya lebih dekat dengan bapak daripada cucu. Nah, anak ini namanya penghalang atau hijab bagi si cucu untuk mendapatkan warisan. Begitu. Nah, itu bedanya hijab nukson dan hijab hirman. Bisa dipahami ya bedanya? Oke, kita sudah membahas 5 hal ya yang perlu kita pelajari dalam ilmu mawaris. Nah, dari 5 hal tersebut, 5 hal tadi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang kurang paham? Apakah ada yang masih muter-muter? Oke, kalau sudah paham, sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya tentang jenis ahli waris dan bagiannya, serta cara menghitung bagian warisan, kita bahas pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.